Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya dari SMP Negeri 1 Montong menyampaikan data kondisi sarana dan prasarana per Juni 2022. Inilah tampak gedung utama SMP Negeri 1 Montong. Nah, selanjutnya ini adalah tampak halaman belakang SMP Negeri 1 Montong. Untuk data kali ini yang saya akan sampaikan adalah data sarana dan prasarana. Yang pertama adalah ruang guru atau berlabel gedung B. Terlihat tampak ruangan dalam ruang guru, terlihat tembok yang di atas mulai keropos, retak semua disebabkan karena termakan usia dan juga mengalami proses pelapukan. Akibat terjadi proses pelapukan inilah akhirnya tembok-tembok yang di sekitar ruang guru baik di bagian dalam maupun luar kondisinya mengalami pecah-pecah serta mengalami pengelupasan. Itu bisa terlihat dari video. Untuk selanjutnya bagian atas juga nampak retak. Ada plafon bagian atas yang berbatasan dengan tembok atas juga mengalami perenggangan. Ini karena kayunya mengalami pelapukan. Untuk selanjutnya yang sangat membahayakan ini adalah bagian tiang penyangga. Terlihat di video tersebut bagian tiang penyangga mengalami proses pelapukan. Nah, itu terlihat dari video, tampak retak semua dan ada beberapa besi yang terlihat mengalami korosif karena kena air hujan. Kalau tiang-tiang penyangga ini banyak yang mengalami pelapukan dan tidak segera diperbaiki, maka yang terjadi adalah bisa mengganggu kegiatan Bapak Ibu guru saat berada di ruangan. Karena ruangan ini adalah tempat Bapak Ibu guru untuk menyimpan arsip, buku-buku, serta alat-alat pembelajaran. Nah, bisa kita lihat di sini tiang-tiang penyangga yang begitu retak serta mengalami pelupasan. Di samping pengelupasan yang terjadi pada tiang penyangga ini, juga bagian bawah tanah mengalami pergeseran sehingga ruang guru ini juga mengalami kemiringan. Kalau ini dibiarkan dan terjadi gempa, maka akan sangat rawan sekali bagi Bapak Ibu guru yang berada di dalam ruangan tersebut. Ya, ini masih terlihat di ruang guru. Petugas dari tim Sarpras mencoba untuk membuka atap dari atas, masuk membuat dokumentasi bagaimana keadaan dalam dari atap tersebut yang berada di bawah genteng. Ini terlihat bahwa di dalam ruangan atap tersebut sudah banyak mengalami kerusakan, yaitu reng mengalami pelapukan akibat usia yang sudah cukup lama, juga dimakan rayap serta kena air hujan. Kemudian usuk juga mengalami pelapukan, itu bisa terlihat dalam video. Dan ini kuda-kudanya sudah patah
mengalami peroposan ini sangat luar biasa, karena kuda-kuda sangat diperlukan. Kalau ini keropos maka sangat berbahaya. Jika terjadi angin atau gempa maka bisa menyebabkan runtuhnya genteng ke bawah dan bisa membahayakan keselamatan Bapak Ibu guru yang berada di dalam ruangan. Ini terlihat dari kuda-kudanya mengalami pelapukan, rengnya mengalami pelapukan. Nah, ini masih terlihat tampak ruang guru bagian teras. Terlihat bagian atas teras juga karena rembesan air hujan ini, nah menyebabkan resplangnya juga mengalami pelapukan. Kemudian ditambah dengan tadi kemiringan dan pergeseran, maka dari tiang penyangga dan kuda-kudanya menyebabkan retak tembok di bagian depan ya, untuk atas teras itu tersebut. Nah, ini juga tiang penyangga yang bagian depan teras. Secara berkeliling ini ada berapa tiang penyangga, hampir 90% ini retak semua. Ini perlu mendapat perhatian dari instansi terkait untuk mendapatkan perbaikan atau renovasi. Masih terlihat ini atap yang menjamur karena adanya rembesan air hujan, dan petugas sedang naik di atas untuk mendokumentasi dari bagian dalam tersebut. Nah, ini juga terlihat keropos sekali kayu-kayunya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada gedung J, di mana gedung J ini adalah terdiri dari dua ruang kelas, yaitu ruang kelas 8A dan ruang kelas 8B. Dari tampak video saya sampaikan di sini adalah resplang dari ruang kelas 8A tampak rusak berat, mengalami pelapukan karena dimakan rayap, kena rembesan air hujan dan usia yang sangat lama. Terlihat sangat rusak berat sekali. Nah, ini juga perlu segera diperbaiki supaya tidak lebih banyak menjalar ke bagian lain. Kemudian ini juga masih di ruang kelas 8A ya. Dan sekarang ini juga 8B ya. Ruang 8B ini satu gedung yang mana secara umum bahwa kerusakan yang terjadi ini hampir sama. Yang pertama, ruang kelas 8A dan 8B ini mengalami kerusakan, resplangnya mengalami pelapukan, kemudian usuknya juga mengalami pelapukan, ini tampak terlihat dari dalam. Kemudian kuda-kuda juga mengalami pelapukan ya. Sehingga ini sangat membahayakan kalau terjadi gempa atau angin ribut pada saat ada pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini terlihat bagian atap di ruang kelas 8A dan 8B terlihat banyak yang melengkung, reng usuknya dan lapuk, sehingga perlu segera diperbaiki supaya lebih nyaman dan lebih bisa maksimal digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ini kemudian tampak petugas tim sarana dan prasarana untuk mencari kerusakan yang ada di dalam ruang kelas 8A dan 8B tersebut.
Dan dokumentasi ini kami ambil pada saat hari ini, yaitu Sabtu 11 Juni 2022, di saat terjadi ujian atau penilaian akhir tahun kelas 7 dan kelas 8. Ini juga terlihat tembok bawah bagian samping mulai mengelupas dan berlumut karena ada rembesan air di bawah tanah yang naik ke atas. Ini akan merusak juga cat, dan di bawah ini ada pergeseran pondasi. Terlihat ini juga bangunan mengalami kemiringan beberapa derajat. Ini juga terlihat tembok bagian bawah retak. Nah, ini terlihat rusak berat sekali. Besinya juga mengalami korosif atau berkarat. Kalau dibiarkan tidak segera direnovasi, maka akan lebih parah lagi kerusakan yang terjadi. Untuk selanjutnya saya akan menuju ke ruang kelas 8C dan 8D, atau tepatnya di gedung K. Sama pada dasarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada gedung K atau ruang 8C dan 8D ini disebabkan oleh reng yang mengalami pelapukan, resplang yang mengalami pelapukan karena ada air hujan, kemudian bisa merusak bagian resplang, kemudian masuk ke dalam bagian atap dan bisa merusak plafon serta genteng. Nah, ini terlihat tim Sarpras sedang membantu menggunakan tangga untuk mencari kerusakan-kerusakan yang di atas. Ini reng usuk yang terlihat melengkung ke bawah karena reng usuknya mengalami pelapukan, resplangnya mengalami pelapukan, kemudian pondasinya bawah juga bergeser. Ini terlihat sangat berat sekali kerusakannya, dan ini bisa menyebabkan kebocoran bagian dalam, sehingga sangat tidak nyaman sekali dalam kegiatan pembelajaran dan menyebabkan terganggunya anak-anak pada saat menerima pelajaran dari bapak atau ibu guru. Nah, ini juga terlihat bagian teras depan, atapnya atau plafonnya berlubang atau rusak berat. Ini tidak bisa terlihat semua karena memang agak sulit masuk ke dalam atap. Takut kalau nanti kita masuk ke atap itu terlihat petugas, kita injak, nah maka reng usuknya ini akan patah, dan ini sangat membahayakan karena ini juga terjadi proses penilaian akhir tahun. Jadi kita mengambil beberapa sampel untuk mendokumentasi bahwa di bagian gedung K ini, tepatnya kelas 8C, itu terjadi kerusakan pada reng,
kemudian pada usuk, kemudian pada resplang, serta pada pondasi bawah yang mengalami pergeseran. Nah, ini juga terlihat plafonnya berlubang. Ini ada genteng yang jatuh dari atas sehingga mengenai plafon. Untung ini pada saat tidak terjadi kegiatan pembelajaran sehingga tidak menimpa pada anak. Nah, ini tampak atap ruang kelas 8C ya. Nah, ini beberapa reng terlihat sudah patah ini. Ini sangat berbahaya sekali karena dimakan rayap dan usia. Nah, ini tampak terlihat oleh tim Sarpras mengambil videonya sebagai dokumentasi supaya lebih jelas. Ini buka gentengnya, karena kalau diambil dari dalam terlihat gelap, maka kami berusaha mengambil posisi ini dari luar, tetapi tidak bisa secara menyeluruh kami ambil karena memang kondisi yang sangat sulit dan pada saat terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk satu gedung ya. Untuk berikutnya adalah ruang kelas 8D. Ini pada dasarnya juga sama karena ini satu gedung, yaitu 8C dan 8D ini. Nah, di dalam kelas 8D ini terlihat ini bagian tepi resplangnya sudah rusak berat ini. Nah, sudah banyak yang lepas serta atapnya ya juga banyak yang keropos karena rembesan air hujan dan mengalami pelapukan. Ini resplang bagian samping. Nah, kemudian ini jelas usuk dan rengnya ini sudah lapuk karena kena air hujan. Nah, ini terlihat sangat parah sekali. Ini kalau tidak segera diperbaiki atau direnovasi sangat membahayakan keadaan siswa dan siswi ya pada saat terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat dari video yang kami dokumentasikan bersama tim kami ya. Nah, untuk berikutnya ini bagian bawah pondasi yang bergeser ini mengalami peretakan. Ini sangat berat sekali. Ini perlu segera dikasih penguat, bisa dari besi untuk membuat pondasi yang lebih kuat serta bisa lebih nyaman untuk kegiatan proses pembelajaran. Ini terlihat besinya. Kalau dibiarkan lama-lama ini akan mengalami korosif berkarat sehingga akan rusak. Nah, ini juga terlihat tembok bagian bawah mulai mengelupas. Ini ruangan dalam bagian atas. Rengnya mengalami pelapukan karena dimakan usia dan rayap. Kemudian usuknya juga mengalami pelapukan, resplangnya juga mengalami pelapukan. Ini sedang terlihat bagaimana keadaan ini sangat membahayakan. Nah, ini juga bagian penyekat tembok atas samping dengan atap ya, plafon ya, ini juga mengalami perenggangan akibat pondasi bawah yang bergeser ini. Jadi ini kondisi bangunan mengalami kemiringan, jadi tidak lurus atau standar lagi. Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali jika terjadi proses yang tidak diinginkan nanti.
ini terlihat bahaya sekali ya. Kalau terjadi hujan, kemudian terjadi angin ribut, ini kan bisa membahayakan. Bisa saja nanti gentengnya jatuh karena reng usuknya lapuk, kemudian jatuh ke bawah ke ruangan. Nah, kalau ada siswa di dalam pas kegiatan pembelajaran kan sangat berisiko. Untuk itu mohon untuk diperhatikan dan direnovasi. Untuk selanjutnya, data sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Montong adalah MCK atau kamar kecil siswa. Di sini tampak terlihat bangunan baru MCK ada 5 ruangan. Tetapi dengan melihat jumlah siswa SMP Negeri 1 Montong 574 siswa, maka seharusnya dibutuhkan kamar kecil sebanyak 22. Sehingga dengan jumlah yang ada cuma 11 ruangan, sedangkan SMP Negeri 1 Montong membutuhkan 22, terjadi kekurangan 11 MCK. Disinilah rencana yang akan dibuat tempat untuk membangun MCK atau kamar kecil yang baru tersebut untuk kebutuhan siswa SMP Negeri 1 Montong. Nah, ini terlihat lokasi yang akan direncanakan atau titik koordinatnya masih cukup untuk membangun kamar kecil sejumlah 11 ruangan. Nah, ini bisa dari video dilihat bahwa tempat untuk pembuatan masih sangat luas. Dan inilah tampak dari kamar kecil yang baru dibangun dengan dana komite. Nah, untuk berikutnya ini yang terakhir adalah denah SMP 1 Montong secara keseluruhan, mulai dari kantor dan semua ruangan yang ada. Dengan adanya denah ini maka diharapkan semua orang, Bapak Ibu guru atau warga sekolah bisa melihat ruangan SMP Negeri 1 Montong. Demikian data sarana prasarana yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.